Sebelum kita belajar, kegiatan ini akan lebih baik jika menggunakan gawai dan perangkat jemala. Harap diingat, teks dan video ini bersifat netral, di mana penulis menyajikan fakta dan data tanpa menyertakan opini pribadi. Metode yang dipakai buat nyusun video ini tuh simple tapi efektif banget, yaitu menggunakan metode STAR. Jadi ada 4 poin penting yang harus diperhatiin. Situasi, gambaran konteks, tantangan, tugas atau tanggung jawab, aksi, langkah yang diambil, hasil, dampak, atau pencapaian yang didapat. Jadi ceritanya ada nih desa terpencil yang dulu sempat masuk kategori 3T di Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Di sana ada sebuah SMP yang didirikan sama Australia Foundation, yaitu SMPN 3 Penukal Utara. Sejak berdirinya, sekolah ini selalu dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam hal akses jalan dan informasi. Jalan menuju sekolah yang masih sulit dilalui membuat guru dan siswa mengalami hambatan dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, akses informasi yang terbatas menambah kesulitan, sehingga sekolah tertinggal dalam hal teknologi dan perkembangan pendidikan. Bayangkan, siswa-siswi di sana kesulitan banget nyari informasi akurat dan relevan buat tugas sekolah karena cuman mengandalkan buku teks yang udah kadaluarsa. Kegiatan pembelajaran pun jadi monoton, nggak ada metode menarik yang bisa bikin mereka excited, kayak video pembelajaran atau simulasi online yang seru. Akibatnya, siswa-siswa ini kurang terpapar keterampilan digital yang penting banget buat bersaing di dunia kerja nanti. Di tengah kebingungan masyarakat dan siswa saat itu, seorang pemimpin sejati nggak pernah kehabisan akal, dan itulah yang ditunjukkan Pak Sumantri, SPD, kepala sekolah yang luar biasa dedikasinya. Tanpa pikir panjang, beliau sampai rela keluarin uang pribadi buat beli tower internet segitiga. Begitu internetnya aktif, boom! Masalah selesai, warga desa dan murid-murid bisa ikut UNBK tanpa hambatan. Bayangin deh, siang malam warga desa pada asyik internetan, semua gratis. Internet nggak cuma jadi hiburan, tapi juga sumber informasi dan ilmu. Tapi coba pikir lagi, kalau internetnya berbayar dan dananya dikumpulin, mungkin mereka udah bisa bangun sekolah sampai 10 tingkat. Bersyukur banget masyarakat punya pemimpin kayak Pak Sumantri yang selalu mikirin kemajuan desanya. Setelah adanya internet, kekhawatiran soal ujian nasional berbasis komputer nggak lagi jadi tantangan. Dengan akses internet yang oke, siswa saat itu bisa mempersiapkan diri lebih maksimal lewat berbagai sumber yang ada. Berlatih dengan soal ujian online, ikut tutorial dan kelas online, akses materi pembelajaran terbaru. Dan yang lebih keren, pembelajaran sekarang jadi lebih modern. Para guru, termasuk saya, bisa bikin media interaktif yang bikin kelas lebih hidup. Itu baru sedikit dari apa yang bisa kita lakukan. Akan saya bahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Jadi tetap ikuti ya. Kita lanjutkan kisah ini ya. Perkenalkan, saya Vendra Ardiansyah. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMPN 3 Penukal Utara sejak 2019. Setelah mendengar kisah Pak Sumantri, saya merasa termotivasi untuk ikut membangun masyarakat dari desa. Sebagai guru, saya melakukan observasi terhadap siswa-siswa saya. Hasil observasi saya menunjukkan beberapa hal penting. Siswa tidak memiliki pengetahuan awal yang baik terhadap materi. Pemanfaatan internet mereka hanya sebatas mesin pencari Google. Pengelompokan peserta didik berkebutuhan khusus belum ada. Kegiatan ekstrakurikuler berbasis kecakapan hidup masih belum tampak. Dari sini saya sadar bahwa ada banyak yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberdayakan siswa agar lebih siap menghadapi tantangan ke depan. Dari situasi yang telah dibahas sebelumnya, saya menyadari terdapat beberapa tantangan besar. Mulai dari rendahnya pengetahuan awal, pemanfaatan internet terbatas, ketiadaan pengelompokan untuk siswa berkebutuhan khusus,
Dan kurangnya cara mengontrol siswa di luar sekolah. Dengan tantangan-tantangan ini, saya merasa perlu untuk mencari solusi yang inovatif dan inklusif. Saya berkolaborasi untuk mendirikan komunitas Tulus Foundation dan TPA Al-Istiqomah bersama Ustadz Ali di Desa Muara Ikan. Saya juga bekerja sama dengan pemerintah desa dan seorang sarjana ekonomi Adu Upik, SE, untuk meningkatkan program-program yang mendukung perkembangan siswa. Tak lupa juga saya selalu berkoordinasi dengan guru dan kepala sekolah. Dengan sinergi ini, kita dapat membantu siswa berkembang secara holistik, sehingga mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang mengenal teks deskripsi. Ada yang sudah tahu teks deskripsi? Nah, jika kalian belum memahaminya, teks deskripsi adalah hal berupa teks yang menggambarkan objek, orang, dan tempat dengan kata-kata. Mengerti? Sebelum Bapak menjelaskan lebih dalam, Bapak akan membimbing teman kita, Alex, terlebih dahulu. Karena Alex merupakan peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Halo teman-teman, nama saya Fendra Ardiansa atau kalian bisa memanggil saya Fian. Saya akan memimpin kalian dalam perjalanan belajar literasi, khususnya bahasa Indonesia untuk kelas 4. Bersama-sama kita akan mempelajari berbagai hal. Mulai. Ya. Kita telah berada di ujung perjalanan kisah ini, kisah yang penuh dengan semangat dan dedikasi dari para guru di pelosok negeri, yang tanpa lelah membangun masyarakat dari pedesaan. Semoga segala kebaikan dan kerja keras mereka dapat menjadi fondasi kuat bagi generasi ini untuk melangkah menuju pintu gerbang negara maju. Seperti yang pernah dikatakan Om Kasino, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Semoga kita dapat membangun generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berpegang teguh pada kejujuran.